Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Adelia Wahyuni Lasari dengan NIM 2131010031 dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2B Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang pengaruh tata ruang kantor yang efektif dalam kegiatan administrasi. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Yani Isnania, SPD, MPD. Yang pertama adalah latar belakang materi. Tata ruang kantor merupakan seni mengatur suatu ruangan agar menghasilkan iklim kerja yang nyaman dan pada akhirnya dapat tercipta produktivitas serta efisiensi sebuah pekerjaan. Fungsi dari tata ruang kantor tidak hanya menempatkan perlengkapan dan peralatan pada suatu kantor, tetapi tata ruang kantor harus dapat digunakan untuk mengatur dan memudahkan pergerakan alur kerja pegawai dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Suatu kantor yang efektif dan efisien tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan hasil dari perencanaan yang tepat. Ruangan kantor ialah lingkungan fisik yang berhubungan secara langsung dengan pegawai. Karena di ruangan kantor inilah para pegawai menghabiskan waktu bekerja dan mengerjakan berbagai tugas yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Mariam dan kawan-kawan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja staf di kantor adalah faktor office layout atau tata ruang kantor yang meliputi pengaturan perabotan dan mesin yang digunakan ketika bekerja. Tahukah kalian apa pentingnya tata kelola ruang dalam sebuah kantor? Penataan tata ruang kantor yang baik akan menimbulkan keuntungan bagi organisasi yang bersangkutan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan adanya penataan ruang yang baik, hal ini akan mencegah penghaburan tenaga dan waktu para karyawan, sehingga menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Menurut Nuraida, berkesimpulan bahwa tujuan dalam menyusun tata ruang kantor adalah memudahkan pengawasan, memudahkan arus komunikasi dan arus kerja, memberikan kepuasan dan kenyamanan kerja, menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, memberikan rasa aman dan keleluasaan pribadi, menjauhkan pekerjaan yang menimbulkan bunyi keras dan gaduh, dan menciptakan citra dan kesan yang baik bagi para pelanggan. Maka, dapat diketahui bahwa tata ruang kantor yang baik akan menimbulkan kesan bagi tamu yang datang. Kesan pertama bagi para tamu, karena para tamu akan lebih tertarik untuk berkunjung ke kantor dengan tata ruang yang baik dan efektif. Hal ini akan berdampak positif bagi citra organisasi untuk jangka panjang demi kelangsungan sebuah organisasi. Slamet Susanto menyatakan bahwa pedoman penyusunan tata ruang kantor yang baik dan efektif yaitu 1. Menjamin terselenggaranya komunikasi dan transportasi yang mengalir secara garis lurus bukannya saling menyilang. 2. Sebaiknya ruang tidak dibagi-bagi menjadi ruangan-ruangan kecil, melainkan dibiarkan dalam ruang lebar yang terbuka sifatnya. 3. Dinding penyekat hendaknya bisa dipindah-pindah. 4. Ruangan hendaknya dihemat sebanyak mungkin tanpa mengekang tempat-tempat kerja individual. Yang kelima adalah bagian yang memerlukan kontak dengan masyarakat, seperti bagian personalia, harus ditempatkan di suatu ruangan yang memudahkan hubungan dengan masyarakat. Dan yang keenam adalah alokasi ruangan didasarkan pada aliran tugas utama yang berfungsi di sekitar penyimpanan dokumen untuk bagian-bagian yang membutuhkan komunikasi silang dengan departemen lain harus diletakkan berdekatan satu sama lain. Adapun tujuan dan manfaat tata kelola sebuah kantor. Yang pertama adalah tujuan tata kelola kantor. Menurut Delianggi, dalam menyusun ruang kerja perkantoran, ada beberapa tujuan yang perlu dicapai sebagai berikut. Yang pertama adalah rangkaian aktivitas dapat mengalir secara lancar. Kedua, kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai dapat terpelihara. Ketiga, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan karena memudahkan pengawasan manajer terhadap para staf yang sedang bekerja. Yang keempat, pihak luar yang mengunjungi kantor bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang kantor tersebut karena tamu akan lebih tertarik untuk berkunjung ke kantor dengan tata ruang yang baik.
Menurut Sudarmayanti, tujuan dari tata ruang kantor antara lain: 1. Mencegah penghamburan waktu dan tenaga karyawan sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan. 2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan. 3. Memungkinkan pemakaian ruang kerja agar lebih efisien. Dan yang keempat adalah menciptakan kenyamanan kerja pegawai sehingga pegawai merasa betah bekerja di suatu kantor. Yang kedua adalah manfaat tata kelola kantor. Menurut Badri Munir Sukoco, tata ruang yang efektif akan memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan, dan yang keempat adalah meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Menurut DRS Mukijat, tata ruang akan memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Merencanakan suatu kantor dengan baik akan memberikan efisiensi melakukan pekerjaan. 2. Penghematan penggunaan ruang lantai yang tepat. 3. Pengawasan dapat dipermudah. 4. Hubungan dapat dipercaya. Dan yang kelima adalah perlengkapan dan mesin kantor berguna dengan lebih baik. Jadi, secara garis besar, manfaat dari tata ruang kantor adalah untuk mengatur ruangan kantor secara baik sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan kantor dapat diatur secara tertib dan lancar, sehingga pengawasan akan semakin mudah dan akhirnya dapat memudahkan aktivitas kerja dari pegawai berjalan sesuai tujuan kantor. Sehubungan dengan penataan ruang kantor, ada beberapa macam tata ruang kantor. Menurut Deliangki, tata ruang kantor dibedakan menjadi 4 macam, yaitu tata ruang terpisah, tata ruang kantor terbuka, tata ruang berhias, dan tata ruang gabungan. Yang pertama adalah tata ruang yang terpisah, yaitu tata ruang kantor untuk bekerja yang dipisahkan atau dibagi dalam kamar-kamar kerja atau dibagi dalam beberapa bagian. Kelebihan tata ruang kantor terpisah adalah konsentrasi kerja lebih terjamin, pekerjaan yang bersifat rahasia dapat lebih terjamin atau terlindungi untuk menambah kewibawaan, status pejabat sehingga selalu untuk menambah kewibawaan status pejabat sehingga selalu terpelihara adanya kewibawaan pejabat atau pimpinan. Dan yang terakhir adalah untuk menjamin keberhasilan kerja dan merasa ikut bertanggung jawab atas ruangan yang merasa ikut memilikinya. Sedangkan kekurangan dari tata ruang kantor terpisah adalah komunikasi langsung antar karyawan tidak dapat berjalan dengan lancar, diperlukan biaya yang lebih besar untuk biaya pemeliharaan ruangan, pengaturan penerangan dan biaya peralatan lainnya akan lebih susah. Pemakaian ruangan kurang luas apabila ada perubahan dan perkembangan organisasi, serta mempersulit pengawasan dan memerlukan ruangan yang luas. Macam tata ruang kantor yang kedua adalah tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor ini merupakan ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa karyawan yang bekerja bersama-sama di ruangan tersebut tanpa dipisahkan oleh penyekat. Kelebihan tata ruang kantor terbuka adalah memudahkan dalam pengawasan, pengaturan cahaya, udara, pengaturan warna, dan dekorasi. Luas atau fleksibel apabila diperlukan perubahan ruangan dan tidak memerlukan biaya tinggi. Mudah untuk mengadakan hubungan langsung, pengawasan, penyeragaman kerja, dan pembagian peralatan kerja. Dan biaya yang dibutuhkan lebih hemat atau murah untuk memelihara ruangan kerja penggunanya. Sedangkan kekurangan tata ruang kantor terbuka, kemungkinan timbul atau terjadinya kegaduhan atau kebisingan, karyawan sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi, batas kedudukan antara pimpinan dan bawahan tidak nampak jelas, pekerjaan yang bersifat rahasia sulit dilakukan, kemungkinan nampak adanya tumpukan-tumpukan berkas atau kertas, dan peralatan kerja lainnya, sehingga mengakibatkan pemandangan yang kurang baik. Yang ketiga adalah tata ruang kantor berhias atau berpanorama atau bertaman. Yang dimaksud dengan tata kantor berpanorama adalah ruangan untuk bekerja yang dihiasi oleh taman, dekorasi, dan lainnya. Bentuk ruangan kantor ini mengusahakan agar lingkungan ruangan perkantoran nampak seperti pemandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan ekonomis dalam pemanfaatannya. Kelebihan tata ruang kantor berhias atau berpanorama
Para karyawan akan merasa nyaman dan betah bekerja. Ketegangan syaraf dapat berkurang atau dihindarkan. Kebisingan dan kegaduhan dapat berkurang atau dihindarkan. Produktivitas kerja dapat meningkat. Pekerjaan dilaksanakan dengan efisien sehingga tujuan organisasi dapat mudah dicapai. Tata ruang kantor yang keempat adalah tata ruang kantor gabungan. Merupakan ruangan kantor yang terdiri dari gabungan antara beberapa bentuk ruangan kantor tertutup, ruangan kantor terbuka, dan ruangan kantor berhias. Tata ruang kantor gabungan ini banyak digunakan karena dengan adanya ketiga bentuk ruangan kantor yang telah disebutkan di atas mempunyai kerugiannya masing-masing. Dengan menggabungkan berbagai unsur yang terbaik, maka kondisi kantor gabungan bisa menjadi pilihan untuk menciptakan suasana kantor yang lebih kondusif. Kelebihan menggunakan tata ruang kantor gabungan yaitu dapat menjaga privasi ruang kerja direktur atau manajemen, dapat menjaga wibawa pimpinan maka butuh satu ruang kerja tertutup, dapat berkoordinasi dalam satu tim, pegawai ditempatkan dalam satu ruang terbuka untuk memudahkan pengawasan, agar karyawan tidak stres dan sumpah, maka dibuat kolam ikan atau taman kecil bisa dijadikan penenang. Kekurangan menggunakan tata ruang kantor terbuka, yaitu kantor terlihat kurang rapih karena komposisi pengaturan yang berbeda-beda, pegawai yang dijadikan satu tempat akan membuat gaduh, konsentrasi agak berkurang ketika melihat dekorasi yang berlebihan. Adapun faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor, menurut Liangki, ada beberapa hal yang penting yang sangat mempengaruhi efisiensi dalam pekerjaan perkantoran, yaitu cahaya, warna, udara, dan suara. Berikut adalah pemaparannya. Yang pertama adalah cahaya atau penerangan. Sangat besar manfaatnya untuk keselamatan bekerja dan kelancaran kerja bagi para karyawan. Maka perlu diperhatikan adanya penerangan atau cahaya yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas atau kurang cukup mengakibatkan penglihatan kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, banyak terjadi kesalahan, dan tentu saja menyebabkan kurang efisien dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi tidak dapat dicapai secara efektif. Penerangan yang baik merupakan hal vital yang dibutuhkan panca indera penglihatan untuk dapat melaksanakan suatu tugas kantor. Penerangan kantor yang optimal berguna untuk mengurangi terjadinya kesalahan, sehingga dapat meningkatkan mutu dan produktivitas kerja. Faktor yang kedua adalah warna. Warna merupakan faktor penting untuk meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Warna juga mempunyai penting terhadap penerangan Warna juga mempunyai peran penting terhadap penerangan kantor. Perusahaan dapat menggunakan warna muda apabila ingin melakukan efisiensi dalam penerangan. Menata warna dalam ruangan kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Penggunaan tata warna dalam kantor mempunyai pengaruh besar terhadap jiwa atau perasaan seseorang. Setiap warna mempunyai pengaruh yang berlainan bagi setiap orang. Faktor yang ketiga adalah udara. Udara juga merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang karyawan yang sedang bekerja. Udara dalam hal ini ditinjau dari suhu temperatur, kelembapan, sirkulasi atau ventilasi, dan kebersihan. Seorang karyawan akan sulit bekerja dengan baik apabila mereka bekerja di ruangan kantor yang udaranya panas dan pengap. Suhu udara yang dianggap nyaman untuk bekerja adalah 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembapan 45%. Oleh karena itu perlu diusahakannya adanya ventilasi cukup yang dapat membantu pertukaran udara dengan lancar, sehingga para karyawan di ruangan kerjanya tetap mendapat udara yang segar dan nyaman. Dan faktor yang keempat adalah faktor suara. Faktor suara dapat mempengaruhi efisiensi kerja, terutama pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, karena suara yang bising dapat mengganggu dalam bekerja dan berpengaruh pada kesehatan karyawan. Oleh karena itu, suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar dan efisien, sehingga produktivitas kerja karyawan akan meningkat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Harapannya apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah
memerhatikan dan menonton video ini sampai selesai. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.